Sahabat Tempo, menjaga tubuh tetap bugar menjadi salah satu hal yang penting yang perlu dimiliki semua manusia, terutama perempuan nih teman-teman semua. Nah, bugar tuh sebenarnya juga tidak terbatas pada usia. Kita tahu bahwa anak muda juga harus bugar, anak-anak usia remaja juga, dan saat ini yang fokus kita adalah masyarakat khususnya wanita di usia 40-an. Tamu kita hari ini adalah Mbak Nathalie Margaret. Halo Mbak Nathalie. Halo Mbak Mitra, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat-sehat ya Mbak Nathalie ya? Yes, saya juga sehat-sehat. Ini kita lihat sahabat Tempo semua dan teman-teman bahwa Mbak Nathalie ini juga berkepala 4 ya Mbak ya? Berkepala 4, lebih dari 4. Lebih dari 4. Mungkin tepatnya berapa? Boleh dikasih tahu nggak? 45 tahun saya. 45 tahun. Tapi tenang saja teman-teman semua bahwa Mbak Nathalie ini kegiatannya gak cuma satu tapi banyak banget ya Mbak Nathalie ya. Iya. Ini yang aku dengar nih, tadi sempat spill dikit. Mungkin Mbak Nathalie ini sebagai wanita yang berkepala 4 adalah urusannya pasti banyak banget, nggak cuma di rumah aja. Boleh nih sedikit dikasih tahu sebenarnya kegiatannya itu apa aja? Kalau saya sih, saya single parent, anak saya 4, jadi setiap hari pastinya saya bekerja dan konsentrasi untuk ngurusin dan memanage rumah tangga, tentunya anak-anak ya. Ini mikirin kesehatannya tuh kayak gimana kan Mbak Nathalie kan ya. ya? Gimana kita harus bugar nih, apalagi kita nggak bilang senior ya, bahkan menurut saya justru lebih aktif-aktifnya kita di usia 40 tahun ya. Iya. Boleh nih Mbak Nathalie, dengan seabrek-abreknya kegiatan ini, bagaimana Mbak Nathalie menjaga kesehatannya? Kesehatan tuh sebenarnya harus diinvestasikan ya, sama kayak kita menolak tua ya kan, anti aging ya, itu semua harusnya jadi investasi kita dari mulai kita muda. Jadi dari sekarang pun saya selalu ngasih tahu ke anak-anak gitu, bahwa segala sesuatunya tuh harus kita tanam ya, kita tabur ya, dan kita investasikan dari mulai usia kita masih muda, bahkan kecil kalau perlu ya. Dari mulai makanan ya, pola hidup sehat, pola tidur, berolahraga, kemudian juga bersyukur tentunya ya, karena urusan spiritual itu adalah urusan yang penting. Setuju ya banget. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang beriman, mengimani, dan bisa melakukan kegiatan spiritualnya, kegiatan ibadahnya ya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, itu juga penting. Jadi buat saya kalau sekarang menjaga kesehatan ya itu sudah saya bangun sejak dulu gitu Mbak Mitra. Jadi sekarang ini saya sudah bukan melakukan proses lagi, mungkin saya sedang menikmati hasilnya kali ya. Karena apa yang sudah saya tanam dari dulu, saya investasikan dari dulu, mulai dari menjaga kesehatan dari dalam dan dari luar, itu sampai saat ini ya masih saya lakukan gitu aja sih. Artinya gitu. Memang untuk menjadi bugar di usia 40 tahun, investasinya tuh bahkan sebaiknya di usia berapa nih kalau pengalaman dari Mbak Nathalie? Ya kalau saya sih cerewetnya sih dari mulai anak-anak kecil. Karena saya sendiri istilahnya dari dulu gitu ya, dari mulai usia saya 15 sampai 20 tahun, saya tuh tahu gitu misalnya yang namanya mie instan itu nggak bagus ya kan di tubuh, apalagi dulu saya cenderung ngalamin ini nih Mbak Mitra, asam lambung gitu. Nah begitu saya tahu ya saya hindari gitu. Terus apa-apa yang tidak baik, misalnya yang terlalu manis, kemudian pola hidup, pola tidur ya, begadang itu nggak baik ya saya nggak lakukan, itu aja sih gitu. Terus positive thinking ya, itu ya saya lakukan. Jadi easy going ya, saya tidak terlalu memikirkan hal-hal yang menurut saya masalah besar bisa kita kecilin ya, masalah kecil kita tiadakan ya. Jadi hal-hal yang memang semuanya itu relate antara mind, body, and soul. Setuju gitu. banget. Yeah. Tadi body, kita Yeah. ngomongin sedikit tadi tentang body Mbak Nathalie. Yeah. Kan bugar tuh katanya ya omongin tentang tubuh ya. Yeah. Salah satu unsurnya yang aku tahu adalah olahraga. Ini Yeah. aku dengar kan Mbak Nathalie juga ahli banget nih olahraga. Ini apa nih kegiatan olahraga? Ahli sih enggak, cuman saya memang senang ya melakukan yang namanya pilates, yoga, itu saya senang. Apalagi kalau saya datang ke
daerah-daerah. Saya kan selalu traveling ya, karena saya selalu melakukan bisnis trip kemana-mana di dalam dan di luar negeri. Jadi kalau saya keliling tuh saya selalu coba-coba yoga di sana, pilates di Jogja kemarin, terus saya ke Bali ya pastinya yoga ya gitu. Terus saya juga suka menjalankan yang namanya meditasi di laut gitu ya, saya seneng banget. Terus hal-hal yang, terus waktu kemarin saya ke Hong Kong, saya lihat banyak banget orang Tai Chi gitu ya, saya langsung ngikut gitu, walaupun cuma 5-10 menit, ya saya seneng aja gitu, karena itu culture, tapi buat saya itu keren banget sih. Mereka punya prinsip tuh makin tua makin sehat ya, dilatih masa ototnya, itu keren sih gitu. Makanya kayak akupuntur, pokoknya segala budaya yang berhubungan dengan kesehatan tuh saya hobi banget untuk mengetahui, tahu lebih jauh, dan bahkan melakukannya, Mbak Mitra. Waduh. Gitu. Artinya berolahraga itu nggak ada, maksudnya apakah kan tadi traveling kemana-mana, lanjut olahraga, atau sebenarnya tuh ada setiap hari minimal aku harus olahraga, atau kayak gimana tuh kalau Mbak Nathan? Enggak sih, saya nggak freak gitu. Saya nggak freak, cuman ya saya sudah tahu gitu, begitu 1 minggu saya miss misalnya, ya berarti di minggu selanjutnya saya lakukan dengan rutin gitu. Jadi balance itu penting sih gitu. Setuju, jadi seimbang aja hidup ini, itu aja lah. Setuju banget. Semua dilakukan secara cukup, Mbak. Semua dilakukan secara cukup. Ini kita baru ngomongin tentang bugar, sahabat Tempo semua. Nah, ini menarik banget ya, berbagai kegiatan-kegiatannya Mbak Natalia. Pasti kita akan kulik lebih dalam lagi, sahabat Tempo semua. Tapi kita akan melanjutkan ngopi sore setelah jeda berikut. Perempuan adalah insan multidimensi dan multitasking. Bekal penting yang harus dimiliki untuk menjalani beragam peran itu adalah informasi. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Informasi kecantikan, kesehatan, fashion ada di sini. Setiap pekan, sahabat Cantika dapat berpartisipasi dalam live Instagram di @cantika.com dan berinteraksi dengan redaksi lewat Telegram. Cantika.com, informasi dan inspirasi perempuan. Kalau saya korupsi, orang keuangannya kan ada. Saya ini gini-gini Ustaz. Saya akan mengunjungi Ukraina. Jadi memang kuartal kedua ini akan sangat berat sekali. Ini panitia rakyat. Saya juga rakyat. Halo sahabat Tempo, bertemu lagi dengan saya Mitra Tarigan dalam acara Ngopi Sore, ngobrol inspirasi bareng Tempo. Dalam acara ini kita akan membahas tentang tetap bugar di usia 40 tahun bersama Mbak Natalie Margaret. Dan kita akan melanjutkan nih diskusi seru kita sore hari ini, khususnya tentang gimana Mbak Natalie menjaga tetap bugar di usia 40 tahun. Tadi sempat diomongin tentang bugar dari segi body. Ya. Tapi kan nih Mbak Natalie kan ada hubungannya juga tentang asupan Mbak Natalie. Tadi Mbak Natalie katakan ketika udah tahu mie instan salah satu makanan yang mungkin sebaiknya sedikit dihindari atau dikurangi lah ya. Apalagi mungkin cara Mbak Natalie untuk menjaga tetap bugar di usia 40 tahun? Ya, karena tadi balik lagi ke menghindari, itu pada saat kita tahu dan kita sadar. Oh ya, sadar ya. Kita sadar dulu penting bahwa itu tidak baik untuk tubuh kita. Begitu kita tahu, kita sadari ya bahwa itu tidak baik, itu akan jadi kebiasaan akhirnya loh Mbak Mitra. Jadi kayak misalnya kayak saya menjalanin, kebetulan saya menjalani diet golongan darah. Saya golongan darahnya B gitu ya. Jadi menurut saya segala sesuatu yang berhubungan sama darah tuh jadi concern saya.
Karena saya nggak pernah membiarkan darah saya jadi mengental gara-gara stres, gara-gara makanan saya jelek, apapun itu ya, gitu. Jadi saya tahu, oh iya kalau golongan darah B saya nggak makan unggas, saya buah yang nggak boleh apa ya, seperti alpukat dan tomat. Itu saya berusaha aja hindari. Dan ternyata pada saat saya hindari itu baik buat tubuh kita. Nah, karena kita tahu badan kita jadi lebih nyaman dengan tidak punya emosi untuk makan makanan yang sudah dibilang nggak boleh gitu ya. Terus saya nggak makan, ya itu akhirnya jadi kebiasaan. Dan saya selama 17 tahun saya nggak makan ayam, biasa-biasa aja tuh gitu. Nggak ada sesuatu yang jadi kayak wah nggak makan ayam terus nggak enak hidup lo, kayak nggak menikmati hidup. Enggak, I enjoy my life gitu. Terus waktu kemarin saya coba untuk mengurangi daging. Awalnya saya kurangin tuh Mbak Mitra. Lama-lama saya nggak makan, nggak apa-apa juga tuh gitu. Jadi bisa karena biasa. Sahabat Tempo semua ya. Iya, jadi nggak ada sesuatu yang perlu kita lebih-lebihkan loh Mbak Mitra. Tapi gitu. ini menarik loh, Mbak Natalie ngambil tentang diet golongan darah. Iya. Itu sempat ngobrol dengan dokter gizi dulu atau bagaimana tuh kalau boleh tahu? Iya, karena saya ada beberapa teman yang dokter gizi, ahli nutrisi ya. Ya saya ngobrol-ngobrol aja. Memang saya tuh suka, jadi gini nih Mbak Mitra, saya tidak anti. Bukan anti orang bilang, ada yang bilang anti vaksin, anti obat kimia, saya nggak anti gitu, tapi saya punya cara sendiri. Saya merasa itu adalah pilihan hidup saya untuk saya melakukan dengan hal yang lain mungkin gitu. Jadi kayak saya meminimalisasi chemical yang masuk dalam tubuh saya, itu memang pilihan saya gitu. Jadi buat para ibu-ibu di luar sana ya, kita berhak memilih gitu ya, karena hidup ini kan pilihan gitu. Jadi kayak misalnya apapun yang saya lakukan. Nih roti saya nih Teresa Bakery sekalian pamer ya gitu. Jadi misalnya roti-roti ini kita tahu ini roti-roti manis ya, roti-roti jahat ya. Tapi pada saat mungkin makan itu ada sesuatu yang membuat kita jadi happy, stress free, seneng gitu. Biasanya ya. Ya makan aja gitu, nggak usah merasa gimana gitu ya. Kalau kamu makan, udah tahu itu makanannya jelek, terus kamu makan dengan makanan yang berdosa, pasti asam lambung akan kumat. Tapi kalau makan and you feel happy, ya udah makan aja sebagai having fun gitu. Jadi pada saat saya ketemu dengan teman-teman saya yang ahli nutrisi, dokter gizi, ya saya ngobrol aja sama mereka. Saya ngobrol, saya tanya, saya konsultasi, tapi nggak saya absorb semua juga sih, tergantung dari kalau menurut saya oke nih dilakuin ya saya kerjain gitu. Enggak ya paling saya pilah-pilah aja, dok saya akan lakukan yang A, B, C, D, yang E, F, G nggak apa-apa ya dok, oh nggak apa-apa gitu. Jadi tanpa beban. Ini kelihatan banget ya kalau Mbak Natalie Margaret ini enjoying her life gitu, benar-benar enjoy life banget ya, enjoying life banget ya. Tapi apakah mungkin sedikit lagi terkait dengan makanan nih, kebiasaan kan anaknya 4 ya kalau nggak salah? 4 anaknya, saya punya yang 19 tahun dan saya punya yang 5 tahun. Waduh, jenjangnya banyak ya ternyata ya. Nah, pola makan, mengatur asupan gitu, apakah sudah mulai diajarkan kepada anak-anak Mbak Natalie atau seperti apa? Sudah. Jadi terbiasa makan makanan rumah. Oh iya. Kayak saya tuh setiap hari pasti dibawain tuh sama asisten saya tuh makanan dari rumah. Saya hampir nggak pernah makan dari luar gitu. Jadi saya selalu usahakan makan makanan dari rumah kalau bisa. Kalau nggak pun ya saya nggak jadi stres gitu ya, makan apa adanya yang bisa dimakan ya makan aja gitu. Saya hindari juga sama seperti saya melakukannya terhadap anak-anak ya, mulai dari minyak ya, gorengan seperti itu ya saya sudah substitute, saya replace pakai minyak yang baik gitu ya. Kemudian sebisa mungkin tidak makan minyak. Kemudian nasi juga saya udah biasain nasi merah dari kecil. Jadi mereka tuh kalau makan nasi putih Mbak Mitra, itu anak-anak saya yang gede itu kayak mau pesta. Karena biasanya makannya nasi merah di rumah gitu. Jadi apa ya, semua itu dari kebiasaan. Tapi akhirnya dampaknya anak-anak kita nggak sakit ya, jarang sekali sakit, tentu sehat terus. Imun yang penting setuju, ketahanan tubuhnya baik gitu aja sih. Waduh. Tadi Mbak Natalie sempat mention terkait dengan, jadi ada kegiatan juga ya bikin roti-roti cantik ini ya. Ini saya tuh gini loh Mbak Mitra, saya tahu saya sebagai seorang ibu single, which is dari kecil itu anak-anak saya sama saya ya, dari mulai
semua keperluannya dari segi finansial dan juga pola asuh itu benar-benar hanya saya sendiri gitu. Saya dibantu papa mama, saya dibantu kakak saya, tapi kan gimana ya, 95% adalah dari saya gitu ya, benar-benar. Jadi saya tuh pengen sekarang ini tuh terhadap anak-anak saya punya sesuatu yang saya tinggalkan. Tapi kan kalau kita bicara uang kayaknya nggak akan cukup deh ya, mau uang berapa miliar, triliun juga mungkin nggak akan cukup, apalagi kalau mereka tidak bisa menggunakannya dengan baik. Jadi saya pengen mewarisi bisnis sih ke anak-anak saya gitu. Jadi nanti si anak saya yang Prince punya bisnis sendiri, clothing line. Anak saya yang kedua pengennya bisnis kos-kosan, properti. Yang ketiga nih Teresa, ini yang si 7 tahun nih Mbak Mitra, punya bakery ya. Nanti yang kecil mungkin sasana olahraga atau apa, karena saya lihat ada kesenangannya lah ke situ. Jadi saya pikir saya tinggalkan bisnis yang sudah jadi, mereka tinggal melanjutkan dan mengembangkan dan membuat menjadi lebih baik gitu sih. Waduh, gitu. Ini langsung terpola ya kehidupannya dengan anak-anaknya. Keren banget. Iya. Jadi jangan ditambah lagi, anak saya udah cukup. Gitu. Baik, sahabat Tempo, ini keren banget nih. Kita masih ada perbincangan yang seru banget dengan Mbak Natali. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tempo menjadi media yang pertama kali kepada munculkan aspirasi gila yang kentang. Pengesahan RKUHP ini memang hanya membuat was-was. Yang dikomentari itu adalah cover story koran Tempo pada tanggal. Halo sahabat Tempo semua, kembali lagi bersama saya Mitra Targan dalam acara Bincang Santai Ngopi Sore Tempo, ngobrol inspirasi sore-sore Tempo. Masih bersama Mbak Natali Margaret, kita ngomongin soal bugar di usia 40-an. Tadi kita udah ngobrol banyak banget nih terkait dengan asupan, terkait dengan bagaimana olah tubuh nih. Mbak Natali ternyata suka banget melakukan yoga, tai chi kalau kemana-mana itu udah banyak banget ya. Pokoknya olahraga yang paling ngetop di daerah itu nah. Selain vibes-nya, jadi kita tahu ya olahraga baru enaknya tuh apa. Tapi olahraga juga Mbak Mitra, saya suka makan juga. Jadi makan yang harus khas daerah itu mood booster buat saya loh. Jadi saya kalau ke satu daerah, saya tahu misalnya di Surabaya tuh rujak cingur ya, asal saya ya. Rujak cingur gitu. Saya harus saya makan walaupun cuma sedikit. Itu langsung kayak mood booster gitu. Gitu. Saya anak makanan daerah banget deh. Aku kayaknya harus ikutin nih Mbak Natali ya. Kita harus datang ke daerah, harus ngeliatin nih apa yang enak di situ ya. Tapi kayak kemarin saya ke Balikpapan tuh, saya tanya langsung, ayo kita makan apa? Soto Banjar. Nah walaupun saya makannya, saya kan makan memang nggak banyak gitu. Tapi saya seneng, saya happy banget. Saya terasa mood saya naik banget karena saya bisa nyobain makanannya gitu. Dan ternyata enak gitu. Makin deh. Bicara tentang mood nih Mbak Natali ya. Mood itu kan urusan psikis ya. Nah ini bugar nih kita nggak bisa ngomongin tadi Mbak Natali juga udah ngomongin cuman asupannya saja, badinya saja, soul juga, psikisnya juga. Nah pengalaman Mbak Natali agar tetap bugar dalam hal psikis itu seperti apa nih? Ya sama, jadi kayak misalnya kita ngomongin masalah, saya distributor alat terapi kesehatan. Tapi saya juga bicara sama teman-teman gitu di luaran sana bahwa
sehat, saya udah kasih edukasinya nih, pakai alat kesehatan ini tradisional karena aku puntur, bisa memperlancar darah segala macam, tapi tetap julid, tetap gibah gitu ya. Sama aja sih, menurut saya itu nggak akan bikin badan kita jadi sehat gitu, karena segala sesuatu yang sifatnya sudah iri, dengki, dendam gitu ya, apapun itu ya itu akan membuat sel-sel di tubuh kita rusak. Ya, darah juga nggak lancar, stres makin nambah, dan secara mental tidak health ya. Jadi kena yang namanya mental health gitu ya. Nah, itu juga berhubungan semuanya, ada relasinya gitu antara mind, body, and soul. Tadi gitu Mbak selain cari makan ya agar kita tetap happy juga Iya. Mbak juga sempat ngomongin tentang meditasi dan tai chi. Apakah akhirnya gimana ya? Berdampak banget nggak sih ke psikis kita atau seperti apa tuh? Iya, karena me time itu kan banyak orang, banyak orang ngomongnya, oh harus me time nih biar stress release dan lain sebagainya. Ya lakukan aja, lakukan apa yang tubuhmu minta. Gitu. Jadi follow your heart, lakukan sesuai dengan yang diminta oleh tubuhmu, lakukan dengan kesadaran, accept gitu, maka keluarnya akan positif sih gitu. Karena sama kayak saya nih orangnya dibilang katanya nggak bisa diem lah ya kan, gerak mulu, kalau gerak stres ya terus gimana, kalau diem stres gitu, ya udah berarti kan saya harus bergerak terus, produktif terus, makanya saya melakukan banyak hal gitu. Jadi saya udah tahu saya punya satu perusahaan bergerak di bidang talent management, masih aja saya cari roti, saya cari clothing line, ini saya ada clothing line juga loh Mbak, banyak NM Style ya. Jadi saya nggak berhenti berpikir karena menurut saya itu yang buat saya jadi muda gitu, awet muda ya. Saya pengen terus menerus berproduksi gitu, gitu. Kayaknya itu yang bikin saya semangat gitu sih. Bisa nggak sih kita bilang karena Mbak Natalie itu cukup aware ya dalam hal asupan, kegiatan juga. Artinya itu yang membuat kita tuh lebih kreatif dengan berbagai kegiatan. Banyak ya. Setuju. Gitu. Memang nggak akan cukup gitu, tapi ya sama. Begitu kita merasa tidak cukup dan tidak cukup, terus akhirnya stres juga kan gitu. Jadi kita butuh waktu di mana kita juga harus stop, jeda dulu gitu. Terus ya kita perlu lagi kan balik-balik ke me time lagi. Nah, buat saya meditasi, diam itu hal yang paling nggak mungkin banget gitu ya, susah dan saya ribet gitu. Kayak pengen goyang terus gitu. Tapi begitu saya melakukannya, wih ternyata tenang gitu ya, sama kayak kita berdoa juga sama sih. Kita perlu waktu-waktu. Jadi makanya yang dibilang di TikTok banyak ya caranya untuk bisa punya hidup yang lebih baik gitu. Pada saat kita bangun tidur jangan bersosial media, itu bener sih gitu, karena saya rasain perubahannya saat saya bangun tidur pegang HP sama bangun tidur saya diam berdoa, itu jauh efeknya gitu. Seharian itu jadi bener-bener moodnya bagus dibanding kita bangun buka HP apalagi itu sosial media gitu ya. Itu bikin mood kita seharian. Jadi sekarang mau gimana? Mau moodnya seharian bagus atau ya cuman saat itu mungkin excited terhadap sesuatu padahal itu sebenarnya negatif, tapi kita lakukan terus menerus gadget, tapi akhirnya seharian juga belum tentu bisa baik gitu. Setuju Mbak. Gitu sih. Mungkin Mbak Natalie ada nggak sih dengan berbagai kegiatan Mbak Natalie ini yang sibuk banget tapi juga mencoba untuk tetap seimbang ya. Ada nggak sih mungkin tantangan dalam menjalani, mencoba untuk bugar khususnya di usia 40-an ini? Tantangannya ya, apa ya? Mungkin karena saya belum ketemu pasangan hidup. Waduh. Enggak bercanda. Kok curcol ya jadinya ya? Jadi curcol. Enggak sih. Jadi setiap menit itu penuh tantangan Mbak Mitra. Jadi apapun yang saya lakukan di keseharian saya, di detik-detik saya hidup, bekerja, bernafas ini semuanya buat saya it's challenging ya. Anak-anak ya, pekerjaan itu apapun tuh sebenarnya itu menantang gitu. Tapi ya sudah, saya kembali lagi, mungkin saya saat ini sudah lebih wise di usia 40, jadi benar-benar saya bisa melihat segala sesuatu in a bigger picture. Jadi saya tidak langsung bereaksi, kan semua itu tergantung dari how we react ya. Bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu, even itu masalah atau sesuatu yang menggembirakan, tapi kan kita harus bereaksi
bereaksinya gimana nih. Iya, Kalau lo setuju. bereaksinya jelek ya jelek gitu, tapi kalau kita bereaksi bahwa Karena kita semua tahu tergantung kita yes, balik lagi ke kita. Jadi segala tantangan yang ada dalam hidup ini ya saya berusaha untuk menjadi orang yang wise dalam bereaksi terhadap masalah-masalah dan tantangan yang ada gitu sih. Keren banget nih, Iya. apalagi di zaman sekarang yang digital dan apa ya, ketika netizen itu lebih ini kita mencoba lebih wise, kayaknya lebih keren Netizen banget. maha benar itu tadi. Netizen ya. mungkin ini nggak terasa nih Mbak Natali, ini Iya, kita udah iya, mau iya. di akhir acara, tapi mungkin Oh, Mbak Natali iya. ada pesan khusus untuk sahabat Tempo semua, khususnya yang berusia 40-an nih, seperti Mbak Natali. Ada nggak mungkin pesan khususnya? Silakan Mbak Natali. Ya penting sih kita punya acceptance ya, jadi penerimaan diri. Jadi pada saat kita menerima, akhirnya kita bisa bersyukur. Itu karena yang namanya bahagia dan sehat itu harus diusahakan, harus diciptakan ya, bukan ditunggu. Seperti itu. Jadi stay happy, stay healthy everyone. Stay Gitu. happy and stay healthy Iya. everyone. Sahabat Tempo, ini nggak terasa nih sudah habis waktu kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Natali Margaret. Semoga ada banyak pesan yang bisa diambil ya untuk Ya, semua sahabat mudah-mudahan. Tempo. Terima kasih semua. banyak loh Mbak Mitra Terima sudah kasih banyak diundang juga. ya untuk bisa jadi narsum. Saya senang sekali. Keren banget. Dan hari ini kita harusnya ngopi sore ya. ini udah sore, kita harus Oh iya, harus ngopi ya. Oke, dan ini saya kebetulan adanya kok dikasihnya teh ya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Mbak Mitra kopi, saya teh. Sekaligus Mbak Mitra harus pilih Teresa Bakery yang mana, ya kan? Ini ada banyak variannya. Aku cukup suka keju nih. Waduh, tetap ya. Tetap Kalau ya. saya pakai coklat. Jadi kita nggak pernah sama. Kita nggak pernah sama. Oke, sambil ditutup sambil Mbak Mitra menikmati Sambil kita rotinya. coba-coba, terima Ya. kasih banyak nih sahabat Tempo telah bergabung. Sampai di sini dulu jumpa kita di acara Ngopi Sore, ngobrol sore-sore inspirasi bersama Tempo. Kami pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Yuk Mbak, sambil Siap. makan. Perempuan adalah insan multidimensi dan multitasking. Bekal penting yang harus dimiliki untuk menjalani beragam peran itu adalah informasi. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Informasi kecantikan, kesehatan, fashion ada di sini. Setiap pekan, sahabat Cantika dapat berpartisipasi dalam live Instagram di @cantika.com dan berinteraksi dengan redaksi lewat Telegram. Cantika.com, informasi dan inspirasi perempuan.